Hai guys, kembali lagi di Butuh Film Gun bersama saya Wawan Aha Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Chainsaw Man. Dari judulnya sudah bikin terkopet-kopet niche. Cerita berawal dari sebuah gang senggol yang ditempati seorang beban keluarga yang bernama Denji. Dia pun hudang sare dan berjalan apruk-aprukan. Di jalan itu dia memiliki hutang senilai 38 juta yen. Beberapa bagian tubuhnya juga sudah dijual untuk menutupi nganjuk. Kemudian dia pun berhasil mengatasi iblis tomat dan dia pun hanya diberikan upah senilai 30.000 yen. Singkat waktu dia kembali ke gubuk Reyot. Dia pun pesimis karena tidak bisa melunasi hutangnya. Di masa lalu keluarga Denji sudah meninggoy. Dia pun ditagih senilai 700.000 yen dari hutang keluarganya. Tanpa diduga datang seekor iblis Senso dan akhirnya hidup bersamanya. Singkat waktu, pada malam yang baik itu dia pun diajak oleh si pemilik hutang ke sebuah gudang. Tanpa diduga, di gudang itu muncul sekelompok psikopat. Denji berusaha mengalahkan kelompok psikopat itu sampai ripuh. Akhirnya setelah beradu mekanik, dia pun mulus tak tertahankan sampai modal ke alam isekai bersama iblis sensonya. Sejak saat itu, Pochita si iblis itu menjadi satu bagian tubuh dengan Denji. Denji pun berubah menjadi seorang psikopat senso. Singkat waktu, pagi pun isuk. Makima si Bondon datang menghampirinya di gudang. Dia pun merekrut Denji ke dalam timnya. Di perjalanan itu, Denji merasa lapar dan keroncongan. Rupanya, Makima sudah mengetahui Denji dari temannya yang menganggap Denji itu nggak berguna. Denji juga curcol kalau dia mengingat kematian dari Pochita. Kemudian mereka pun pergi ke kedai dadang ramen. Setelah pesan ramen, Makima pun menjelaskan kalau Denji adalah seseorang yang spesial, memiliki aroma manusia dan iblis kopet. Setelah itu, Makima pun menyuapinya dengan makan udon. Setelah itu, mereka pun pergi ke kantor Makima ke lantai 6. Kemudian, dia pun diterima bekerja oleh Makima. Dia pun satu tim dengan Hayawaka. Setelah berjalan asruk-asrukan di sebuah kota, Hayawaka pun menghajarnya karena terlalu banyak bacot. Dia tidak terima karena Denji ingin bobogohan dengan Makima. Kemudian mereka pun beradu mekanik satu sama lain. Kembali ke kantor, Makima pun meminta Denji untuk masuk ke timnya Hayakawa. Kemudian mereka pun berjalan untuk masuk ke apartemen Hayakawa. Rupanya Denji pun tinggal bersama satu apartemen dengannya. Dia pun sampai ikut modal dan ketiduran di apartemen itu. Singkat waktu, mereka berdua pun pergi ke sebuah rumah. Rupanya di dalam kamar itu ada iblis kopet. Mereka berdua beradu mekanik mengalahkan psikopat tersebut. Setelah itu kembali ke kantor, Denji pun dikenalkan dengan seorang Bondon berdemek bernama Power. Setelah Power menghabisi psikopat sampai bucat, mereka berdua malah saling ribut di hadapan Makima. Kemudian mereka berdua membeli minuman berdemek. Power pun curcol kalau dia sangat benci dengan manusia. Rupanya rasa bencinya karena naluri iblis. Setelah menculik kucing, Denji pun amuk-amukan dan tidak bisa memaafkan hal tersebut. Kemudian mereka berdua berjalan dengan kereta tram. Di perjalanan itu, Denji tidak tahan ingin memegang gunung kembar si Bondon. Sementara itu, Makima sedang diinterogasi oleh pemerintah. Dia pun ditanyakan perihal anjing peliharaannya. Rupanya anjing peliharaannya itu memiliki potensi untuk menjadi psikopat mah kuat. Di perjalanan itu, Makima menceritakan kalau Denji akan menjadi seorang psikopat senso. Setelah berjalan apruk-aprukan, Denji dan Power menemui sebuah tempat. Tiba-tiba, Power merujaknya sampai 3 leprak. Akhirnya mereka berdua ke sebuah tempat. Di dalam tempat itu ada kelelawar kopet. Rencananya Power akan menyerahkan Denji sebagai santapannya. Akan tetapi, kucing peliharaannya malah disantap oleh psikopat Kalong Wewe. Di masa lalunya, kucing itu adalah peliharaan Power yang selalu mengikutinya kemanapun. Denji berubah menjadi psikopat Senso. Dia pun mengalahkan psikopat Kalong Wewe.
Power yang pada masa lalunya merupakan psikopat Bondon selalu bersama dengan kucingnya. Sejak saat itu, dia sangat menyukai darah. Kemudian Denji pun berhasil menyelamatkan Power dan kucingnya yang dimangsa psikopat Kalong Wewe. Tiba-tiba datanglah psikopat Lintah beradu mekanik dengan Denji. Denji pun kemudian berubah menjadi psikopat Senso lagi. Akan tetapi, sayangnya tenaga dari Denji berkurang akibat kehabisan darah. Psikopat Lintah itu berencana akan membunuhnya. Tapi untung saja Hayakawa datang di saat yang tepat. Dia pun berhasil menyelamatkan Denji yang sudah ripuh. Denji yang terluka pun dirawat di rumah sakit. Kemudian Hayakawa pun keluar dari ruangan itu. Denji akan menyantap potongan apel tapi dibere oleh Hayakawa polontong sekali. Dijelaskan olehnya kalau iblis menginginkan kematian manusia. Akan tetapi Denji tidak memiliki tujuan dan hanya memiliki impian kecilnya saja. Singkat waktu, malam pun poek. Hayakawa bertemu dengan si Bondon Makima, melaporkan kalau psikopat Senso alias Denji diserang oleh psikopat Lintah. Kemudian di apartemen Hayakawa, saat habis hudang sare, dia pun ngopi heula ameh tegelo. Denji pun tidur satu apartemen dengannya. Tanpa diduga, Power pun ikut ngungsi bareng di apartemen itu, atas perintah dari Makima. Sangat disayangkan, si Bondon Power di sana membuat ripuh kedua lelaki hidung kecombrang itu. Di malam yang poek, saat Denji cecewok jamban, Power mengajaknya untuk ngulek sambel. Di jamban itu, Power sudah menyiapkan perabotannya untuk diulek sambalado. Tak sekedar itu, dia juga menawarkan gunung kembar yang oyak dan ngagurayot. Tapi sayang sekali, itu semua harapan palsu. Setelah tahu gunung kembarnya dipasang armor, Denji pun malah asruk-asrukan. Di kantor pun Denji masih terlihat kecewa dengan ekspektasi gunung kembar tidak sesuai kenyataan. Kemudian Makima memintanya untuk mengamati jari seorang Bondon terlebih dahulu. Tujuannya untuk membayangkan bagaimana kasih sayang dari seorang Bondon. Akhirnya Denji pun dapat kesempatan untuk pegang gunung Tangkuban Parahunya. Lalu Makima dapat kabar ada jenis psikopat shotgun kocok, karena dia adalah varian psikopat mah kuat. Sementara itu ada sebuah keluarga yang kurang bahagia, punya 2 orang anak. Adiknya yang sedang sakit diajak AA-nya untuk bermain. Akhirnya mereka berdua pun bermain babaledogan di luar yang bersalju. Tanpa diduga, setelah adiknya kembali pulang, rumahnya hancur disapu psikopat pistol. Edan sekali. Varian psikopat itu mampu meratakan 1 juta orang dalam waktu 5 menit, bagaikan rudal Iran. Singkat waktu, para komplotan pemburu psikopat pergi menuju hotel. Sebelum masuk, mereka semua membahas peraduan jigong pertama, khususnya Denji yang akan berjigongan dengan Himeno. Akan tetapi, di dalam hotel itu Hayakawa tidak terima kalau Bondon kesayangannya harus adu jigong dengan Denji. Setelah keliling, mereka menemukan psikopat mini dan menghajarnya. Kemudian, alangkah kaget setengah modalnya Hayakawa kalau ternyata dia naik turun dan muter-muter di lantai 8 hotel itu. Kemudian, Himeno berusaha mencoba menaiki tangga itu. Hasilnya tetap sama, muter-muter tebukuh di lantai 8. Setelah itu, mereka menyadari tidak bisa keluar dan terjebak di hotel lantai 8. Sementara itu, mereka pun kumpul dan Denji pun goceng goler di kasur. Kobeni pun sieun ngagibrik ketakutan dan membuatnya termehek-mehek. Denji pun kemudian bobo ganteng terlebih dahulu. Terlihat jam di sana juga nggak mau berputar. Hayakawa lalu berjuang sendirian mencari di manakah psikopat itu berada. Sementara yang lain sedang ngudut dan goceng goler. Kemudian Himeno teringat dengan masa lalu yang indah berdua dengan Hayakawa. Mereka pun berbagi udut. Denji yang melihatnya pun merasa riweuh karena adu jigong secara wireless. Singkat waktu, mereka pun dikagetkan dengan sosok psikopat pemburu Bondon. Hayakawa berusaha memanggil rubah. Namun sayang, tempatnya terisolasi. Dijelaskan oleh Himeno
kalau kontrak iblis punya pengaruh kuat. Akhirnya, Denji dan kedua bebenguknya harus berhadapan dengan psikopat pemburu Bondon. Mereka menargetkan untuk ngekill Denji. Tanpa diduga, di tengah suasana riweh itu Hayakawa terluka oleh si beban Kobeni. Denji mengubah dirinya menjadi psikopat Senso. Dia pun melawan psikopat rawat cubluk di hotel tersebut. Sangat disayangkan, Denji pun ripuh melawan psikopat tersebut. Dia berusaha mencari jantung dari psikopat itu. Sementara itu, Kishibe di pemakaman. Dia pun bercerita kalau kebanyakan pemburu iblis itu hanya ingin membunuh psikopat pestol. Padahal, psikopat pestol adalah salah satu psikopat paling kuat. Sementara itu, Hayakawa sedang makan dengan si Bondon Himeno. Setelah makan, Himeno pun lalu ngudut garpit satu batang. Tak terasa, sudah 3 hari psikopat Senso sedang melawan psikopat rawat cubluk. Akhirnya peraduan mekanik itu berhasil dimenangkan oleh Denji. Di sebuah gang senggol, Hayakawa sedang curcol dengan Himeno. Himeno pun menyadari kalau selama ini, para psikopat sedang mencari Denji. Singkat waktu, di malam yang poek itu, para pemburu iblis sedang pesta minum abok cap topi sengklek. Kemudian ada salah seorang yang menanyakan kontrak iblis kepada Denji. Namun Hayakawa mengingatkan untuk tidak menyebutkan kontrak iblis secara belak-belakan. Diceritakan oleh pria itu juga kalau Himeno akan beradu jigong setelah abok berat. Siapapun akan dijigongi olehnya. Kemudian Himeno yang abok itu pun beradu jigong dengan Denji. Tanpa diduga, mereka berdua malah bertukar ongkek. Denji yang ripuh pun sampai abok terus-terusan di jamban. Himeno membawa Denji ke apartemennya. Di apartemen itu, Denji ngagoleprak dan ditemani oleh Himeno. Mereka pun langsung kuda lumping di atas ranjang. Himeno mengajaknya untuk adu gabrut. Himeno lalu menyiapkan perabotan dengan membuka celana gemes milik Denji. Kemudian Denji curcol kalau dia merasa tidak puas dengan adu jigong dengan Bondon, yang kini rasanya hambar. Makima pun menyadari kalau jigong wireless Denji berasal dari tukeran lollipop. Singkat waktu, pagi pun isuk. Denji bersama Himeno sedang sarapan pagi. Sementara itu Makima pergi menggunakan kereta. Tanpa diduga dia diserang oleh psikopat pestol. Psikopat pestol itu rupanya sudah berkeliaran di kota. Kemudian keempat teman Denji itu makan di sebuah ramen. Di sebelahnya ada seseorang yang curcol mengenai psikopat pestol. Kemudian psikopat pestol itu menampakkan diri. Hayakawa pun mencoba melawannya. Tapi memang dasar psikopat mah kuat, ternyata dia pun belum mati. Himeno yang mencoba melawannya merasa ripuh dan akhirnya modal ke alam isekai. Tanpa diduga, psikopat itu dihajar sebuah cacing. Sayang sekali, psikopat pestol itu tidak menemui psikopat Senso. Namun beberapa saat kemudian, rupanya datang Denji yang akan menghabisi psikopat tersebut. Kemudian terjadilah peraduan mekanik yang sengit antara keduanya. Pertama, psikopat itu menghabisi komplotan kopet lainnya. Setelah berusaha menyandra komplotan kopet, rupanya bagaikan Hokage ketiga, psikopat cocok lauk itu berhasil membuat modar Denji. Sementara itu, Makima sedang beradu mekanik dengan psikopat pestol di kereta. Hayakawa mengabarkan kalau divisi lain sudah diserang di Tokyo. Kemudian Makima pun datang dan tiba di stasiun. Kemudian Makima pergi ke sebuah kuil dan dia mengganti pakaiannya. Sementara itu, komplotan kopet sedang membawa psikopat Senso. Tanpa diduga, psikopat tersebut dirujak secara misterius. Ternyata, Makima mengeluarkan senjata rahasia untuk merujak para komplotan kopet. Mereka yang ditangkap disuruh untuk menyebutkan nama komplotan kopet oleh Makima. Komplotan kopet yang di kota pun sampai kaget setengah modal karena dirujak secara misterius. Setelah Makima berhasil merujak, Kobeni pun berusaha menyelamatkan psikopat Senso. Diberitakan ada peraduan mekanik antara pemburu iblis dengan psikopat. Sementara itu, Power dan Denji ribut di rumah sakit. Hayakawa dilarikan ke rumah sakit akibat pertempuran itu.
Dikabarkan juga Himeno modal ke alam isekai akibat pertarungan hebat. Terlihat Hayakawa pun termehek-mehek karena hal tersebut. Tiba-tiba datang 2 anggota dari divisi lain. Rupanya divisi lain akan melatih divisi 4 untuk membasmi Psikopet. Singkat waktu, Makima mengajak Power dan Denji menemui Kishibe di makam. Kishibe adalah seseorang yang memiliki kekuatan kopet. Rupanya dia akan melatih anggota dari divisi 4 untuk mengalahkan para kopet. Power dan Denji pun diberikan darah untuk menambah stamina. Kemudian mereka pun berlatih untuk mengalahkan Kishibe. Namun sayang, dia terlalu kuat. Singkat waktu, malam pun poek. Denji dan Power pun kalah karena kekuatan Kishibe. Power berusaha menyadarkan Denji yang tigoleprak tak berdaya. Kemudian di apartemen, Power menyadari Kishibe yang datang. Mereka pun berusaha menyerangnya. Akan tetapi, sayang 1000 sayang. Mereka pun kalah lagi, beradu mekanik dengan Kishibe. Singkat waktu setelah Hayakawa kembali sembuh, dia pun pergi ke sebuah gang senggol untuk menemui iblis masa depan. Hayakawa menemui iblis masa depan. Kemudian dia mencoba menerawang dari sisi iblis tersebut. Kemudian Hayakawa menegaskan kalau dia ingin mencapai cita-citanya. Sementara itu di sisi lain, Power dan Denji sedang berlatih dengan Kishibe. Mereka berencana akan menangkap si Bondon Orai dan si Kopet Cucuk Lauk. Singkat waktu, malam pun poek. Makima menemui Kishibe. Dia memintanya untuk mengajari Power dan Denji. Selain itu, Makima juga punya misi untuk menyelamatkan manusia dari iblis. Keberadaan divisi 4 akan masuk ekspos media. Sementara itu, komplotan Psikopet Cucuk Lauk sedang berencana mendapatkan Denji. Mereka juga berencana akan melenyapkan Makima. Akan tetapi, di bawah tanah, mereka sudah menyiapkan zombie. Di perjalanan pulang itu, Hayakawa merasa diremehkan oleh kedua temannya. Kemudian, Makima menemui seorang pria geng Yakuza. Mereka sedang persiapan untuk menangkap Psikopet Pestol. Alangkah kagetnya dia ketika mendapatkan bungkusan yang dikirim oleh Makima berisi korban dari kejahatan Psikopet Pestol. Singkat waktu, para pemburu iblis datang ke sebuah hotel yang ditempati oleh Psikopet Cucuk Lauk. Kishibe pun memutuskan anggota masuk ke hotel itu. Diceritakan oleh Kishibe, beberapa jenis psikopet itu sangat-sangat kuat. Akhirnya Hayakawa menemui si Bondon Orai. Mereka pun beradu mekanik di tempat itu. Hayakawa nyaris saja kalah dengan pertempurannya. Dia pun sempat teringat di masa lalunya berduaan dengan Himeno. Psikopet itu memberikan sebuah udut yang terdapat sebuah ukiran. Akhirnya Hayakawa pun memutuskan memfatality psikopet tersebut. Sementara itu, Denji pergi ke lantai atas menemui zombie di sana. Kemudian Denji pun akhirnya menemui Psikopet Cucuk Lauk. Dia pun mendapat tawaran untuk membunuhnya. Akan tetapi, Denji pun akhirnya mengubah dirinya menjadi Psikopet Senso. Mereka pun akhirnya beradu mekanik. Psikopet Cucuk Laut pun merasa takjub karena kemampuan Denji semakin meningkat. Akhirnya setelah perhelatan sengit itu, Psikopet Senso berhasil merujak Psikopet Cucuk Lauk. Psikopet Cucuk Lauk itu pun akhirnya ditangkap dan dihajar oleh Denji beserta Hayakawa. Akhir cerita, Psikopet Orai itu pun harus modal karena kontraknya habis dengan Psikopet Cucuk Lauk. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.